Tapi ya insya Allah kalau demi anak-anak saya kuat gitu aja. Nggih, Bu. Insyaallah kuat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Benang Merah bersama saya Alfi. Podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang baru lagi dalam bisnis yang berbeda lagi. Langsung saja kita kenalkan Mbak Eni, nggih. Nggih. Selamat siang Mbak Eni. Siang, Mbak. Bisa perkenalan dulu sama teman-teman, Mbak? Perkenalkan, saya Ibu Eni. Alamat rumah saya Distrikan RT 5 RW 11 Nusukan. Saya ibu beranak 2. Oh, iya. Single parent. Oh, single parent. Iya. Putranya 2. Cowok-cowok berarti. Cewek semua. Cewek semua. Oh, sudah kelas berapa, Bu? Yang satu ini udah semester 3, alhamdulillah. Wah. Yang satu ini TK besar. Jauh ya? Iya. Wah, gemes itu pasti tuh sama adiknya tuh. Iya. Nggih. Oh, kalau boleh tahu Ibu bisnisnya dalam dunia apa ini? Dijelaskan juga ke teman-teman. Bisnis saya ini dalam dunia perikanan. Oh, perikanan. Khususnya ini ikan nila segar. Oh, ikan nila segar. Nggih. Oh, ini ada videonya di sini, nggih. Ikannya masih seger semua, masih hidup semua. Iya, masih hidup semua. Iya. Tapi di sebelahnya juga ada ikan lele. Ikan itu. lele, iya. Itu juga Ibu atau ada pedagang lain itu, Bu? Itu ibu saya. Oh, ibunya juga. Oh, ibunya juga ikan. Iya, ikan tapi khusus lele. Oh, khusus lele. Nggih. Ibu sudah jualan ini dari kapan, Bu? Sekitar 2006. 2006 udah lama, nggih. Udah lama, alhamdulillah sampai sekarang. Nggih. Kalau ini saya lihat lokasinya kayaknya ada di sepanjang jalan ini dekat rumah ini, Bu. Iya, depan rumah. Oh, depan rumah pas. Iya. Oh, nggih. Kalau dari dulu di sini atau pernah di pasar apa gitu? Dulu di pasar Nusukan. Nggih. Terus karena kena Covid itu, pas ada Covid itu kan buka pasar jam 5. Oh. Kalau jam 5 terus terang kita nggak bisa ini kan bakul-bakul tuh datangnya jam 4, setengah 4. Udah pada datang, terus kita punya inisiatif buka di rumah. Malah ya alhamdulillah sampai sekarang. Oh, nggih, alhamdulillah. Emangnya kalau di pasar tuh dulu bukanya jam berapa biasanya sebelum Covid? Jam 3 baru buka, tapi kalau pas Covid jam 5. Jam 3 pagi. Iya. Oh, ini ikan itu emang jualannya malam ya, Bu? Malam. Itu ada alasannya nggak sih, Bu, kenapa malam-malam jualannya? Karena ini para pedagang ini kan yang pada kulaan itu kan di pasar-pasar itu jualnya juga pagi hari jam 5 subuh. Jadi kita menyediakan itu ya sekitar jam 3, jam 4 gitu. Berarti kan Ibu jualannya ini udah lama. Udah, terus awalnya di pasar, sekarang karena Covid pindah di rumah. Nggih, di rumah. Itu kalau boleh saya tahu, kenapa milih bisnisnya bisnis ikan, Bu, dari sekian banyak jenis bisnis yang ada gitu kan? Iya. Kok ikan gitu? Ya itu mungkin turunan dari orang tua. Oh ya, karena ibunya tadi nggih. Ibunya itu kan lele dulu ya. Saya dari awal tuh nyoba tapi ya nyobanya ikan nila merah itu. Terus ya alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan. Kalau yang mendorong Ibu untuk bisnis ini sebenarnya apa, Bu? Dulu keinginannya itu membantu suami. Oh, nggih. Biar perekonomiannya meningkat. Ya Pak, ingin membantu suami dalam hal ekonomi lah gitu. Nggih. Jadi ingin membantu suami sama karena sudah ada basicnya dari Ibu, jadi tinggal melanjutkan. Nggih. Kalau ini ikannya saya lihat kan banyak banget nih, Bu ya. Dalam sehari itu bisa sampai berapa ikan ini, Bu? Ya kalau hari-hari biasa kayak gini paling tuh 2,5 sampai 3. Tapi kalau biasa kan tahun baru, puasa, apa hari-hari besar itu bisa nyampe 3,5, 4 gitu. Oh, itu 3,5, 4 tuh kintal. Waduh, banyak banget. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngobrolnya pakai bahasa Jawa dicampur nih, Iya, nggak apa-apa. Bu. Nggih. Ibu juga nggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Jawa. Oke. Kalau ini kan adanya ikan nila.
khususnya ikan nila. Iya. Tapi ada juga ikan-ikan lain gitu nggak Bu? Kalau seandainya ada pesanan gitu melayani juga nggak? Ada, tapi kalau pesanan sehari sebelumnya, kalau mendadak terus terang nggak bisa. Oh, Kayak misalnya ini rumah makan Kemuning itu tiap nggih. hari minta kembung sama udang. Itu bisa Oh, mungkin ya tiap hari udah saya pesankan punyanya nggih. temen. Terus sama nila sama lele kalau rumah makan Kemuning itu. Oke. Sama kalau biasanya yang penyetan pie itu sama gurame. Gurame. Iya. Mm-mm. Oke. Berarti kalau mau pesan ikan yang lainnya itu harus pesan dulu sebelumnya. Mm-mm. Oke. Iya. Kalau boleh tahu sebelum bisnis ikan ini ada bisnis lainnya juga nggak Bu? Enggak. Enggak, langsung Iya. ikan ini nggih. Iya. Oh, soalnya udah dari ibunya juga Iya. kan ya. Tinggal meneruskan Kalau gitu. dulu mudanya kerja di Matahari. Oh, dulu pernah Mm-mm. kerja di Matahari yang department store itu. Iya, tahun 2000 kayak. Oh, lama itu Bu kerja di sana. Enggak, paling 1,5 tahun kayaknya. Oh, Nggih. enak bisnis nggih Bu nggih. Terus nikah Nggih. udah keluar itu. Oh, Nggih. terus lanjut bisnis Mm-mm, ikan. iya. Malah sampai sekarang makin Iya. besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Ini ikan-ikannya Ibu ini datangnya dari mana? Suppliernya ini dari mana Bu? Ini dari Gedung Ombo. Terus terang ikannya semua dari Gedung Ombo. Cuma yang ngirim itu ada 3 orang. Oh, Mm-mm. nggih. Yang rumahnya daerah Waduk Cengklek, Nggih. terus Gedung Ombo asli, Nggih. sama daerah Kartosuro. Oh, jadi Mm-mm. ada tiga Mm-mm. suppliernya. Iya. Hmm. Karena saya milih ikan tuh yang ukuran untuk dikonsumsi bakul rumah makan itu. Mm-mm. Beda-beda Bu. Ini ada dipisah-pisah gitu enggak? Iya. Oh. Ada yang isi 5, isi 4 per gitu. kilonya. Iya. Oke. Ini pernah nggak habis nggak tuh Bu kalau kayak gini Bu? Ya alhamdulillah selama ini habis, cuma kadang ya pernah itu sisa berapa 2 kilo atau 3 kilo saya masukkan freezer. Oh, kalau nggak habis dimasukin freezer. Iya. Kalau pernah ngolah-ngolah gitu nggak Bu? Maksudnya Dibikin jadi makanan itu olahan gitu. pernah buat makan sendiri. Oh, tapi makan sendiri. Kirain mau dibisnisin juga Enggak. gitu. Berarti Ibu ini kan udah bisnis ikan dari lama ini. Berarti udah paham soal ikan-ikanan gini kan Bu? Iya, alhamdulillah Mbak. Oke. Iya. Kalau saya nanya nih Bu, Iya. kalau saya pengen beli ikan seumpamanya ya, ini ngerti ikannya ini bagus atau enggak itu gimana Bu? Dari insangnya. Gimana itu insangnya? Insang gimana? itu di dalam kepala. Itu bedanya apa sama yang bagus sama yang enggak? Kalau yang jelek itu coklat Mbak. Apalagi sampai putih itu udah ikannya udah enggak, bagi saya itu udah enggak fresh gitu. Oh, kalau malah putih nggih? Iya, kalau yang fresh itu yang merah insangnya itu. Oh. Di atas kepalanya itu merah itu fresh. Ada lagi nggak cara lainnya selain insang? Cuma insang aja. Cuma insang itu udah cukup nggih? Itu udah cukup bagi saya, walaupun di es. Nggih. Misalkan insangnya itu merah, Nggih. itu berarti es-esnya itu hidup tapi di es. Oh. Jadi ikan itu nggak mati sebenarnya nggih? Ikan itu enggak. Kayak pingsan gitu ikannya. Oh, ya kayak nggih, gini masih hidup terus dikasih es batu. Nggih. Tapi kan itu kan termasuk bagi saya itu ikan segar. Oh, Itu. nggih. Tapi kalau insangnya udah coklat itu udah nggak layak konsumsi bagi saya. Tapi ya mungkin ada yang mungkin biasanya itu dijual harga lain. Oh, harga miring nggih. Kalau misalnya hidup kayak gini 30, Nggih. kalau yang itu 20, 22 gitu. Jadi harganya lumayan nggih, enten kaceknya ngoten Iya, nggih. Oh, iya. Kalau untuk harganya Bu, harga ikan itu sekarang berapa sampai berapa? Ikan nila nih karena Ini ikan nila kan sekitar, kalau ini turun Mbak, Oh, terus baru terang turun. Iya. Iya. Setelah lebaran kemarin ini harganya agak anjlok, itu sekitar 29, 30 per kilo sampai 32. Nggih. Yang bikin anjlok kayak gitu biasanya apa tuh Bu? Ini apa, barang stoknya melimpah, Nggih. nggak bisa keluar. Nah, mungkin petani-petani kan supaya ben metu piye carane dijual murah ngoten nggih. Daripada enggak ini malahan enggak laku, Nggih, takutnya nanti malah dikaramba ikannya meninggal. mati lah nggih, benar-benar. Kalau rekor nih Bu, kan udah jualan ikan lama. Naik turunnya itu yang paling signifikan pernah ngerasain kapan itu? Berapa turunnya? Kalau sekarang kan 20-an, mungkin pernah lebih rendah dari itu, pernah nggak Bu? Jualnya? Iya. Enggak. Oh enggak, berarti Enggak.
sebenarnya harganya naik turunnya ya nggak Iya, patek ini nggih. sekitar segitu. Nggih, soalnya sekarang kan kita lagi beritanya telur naik harganya sampai Ya 32 iya apa sampai 3. 32.000. Itu kan mikir juga kalau ikan berarti naik turunnya masih bisa Iya. diterima ngoten nggih. Nggih. Kalau untuk pesanan kayak gini kan tadi yang sudah langganan bisa pesan. Tapi kalau kayak baru aja kesini baru lihat gitu pernah nyiapin yang udah ready gitu kayak mungkin di situ pesen udang ngoten nggih. Jadi kita nyetok udang juga raketang sithik ngoten niku iya enggak? Enggak. Saya Jadi enggak pernah. oh jadi enggak pernah. Enggak mau resiko. Oh iya juga ya. Soalnya udah ada langganan nggih, Bu nggih. Iya, Kalau beli di sini nih ada minimalnya enggak, Bu? Enggak. Enggak. Saya enggak buat minimal, berapapun saya doli lah, enggak nolak rezeki gitu istilahnya. Oh nggih. Berarti kalau saya cuma pengen beli sekilo tok gitu nggih mboten apa-apa. Beli 1 biji pun saya Oh boleh. Lah iya. harganya pripun, Bu? Ya nanti ditimbang 1/4, 1 biji apa 3 on, apa setengah kilo 1 gitu. Nggih. Selama ini kan pandemi lumayan panjang gitu, Bu. Iya. Ini ada dampak lain selain pindah tempat ini ada dampak lain enggak, Bu? Kalau selama ini ya alhamdulillah enggak, Mbak. Oh, enggak ada. Nggih. Alhamdulillah lancar, semua itu disyukuri wae. Oh, nggih. Nggih. Nih kalau saya lihat ini kan di depan rumah nggih, Bu. Berarti kan ini tetanggaan ini semuanya nggih. Iya, sebelah-sebelah rumah. Sebelah-sebelah. Kalau ikan ini kan ada aromanya nggih, bau amis ngoten nggih. Itu tetangga pernah ada yang komplain enggak, Bu? Ya alhamdulillah sebelah-sebelah saya belum. Tapi kalau yang komplain pasti tetap ya, ada. mungkin bilang mungkin sama Pak RT mungkin bilang ke saya, tapi selama ini belum. Kan habis selesai gini dikosek. Terus biasanya dikasih sama karbol itu apa dijuki sebelah gitu. Ini Ibu mulai bukanya jam berapa kalau di rumah ini? Di rumah jam 1, Mbak. Jam 1, Bu. Iya. Ya Allah itu udah pules itu, Bu. Saya Bu jam 1. jam 1 baru mulai jualan. Sampai paling saya selesai itu bungkus-bungkus sama bakul itu jam 3:30, jam 3:45 udah selesai saya. Ya Allah, itu baru bangun saya. Udah pulas terus baru bangun. Iya. Ibu malah aktivitasnya lagi padat-padatnya itu. Iya. Terus ngatur waktunya gimana, Bu? Ya ngatur waktunya gini, Mbak. Kalau istirahatnya paling siang. Istirahatnya siang. Kalau nanti kan biasa bangun saya jam 12. Jam 12 bangun, terus saya langsung ke rumah sini. Kan rumah saya itu skip. Rumahnya di skip. Tempat tidur saya itu skip sama anak-anak. Ya alhamdulillah beli gubuk di sana gitu. Alhamdulillah. Terus kesini jam 12. Nanti paling selesai kan jam 3 saya pulang. Pulang ya itu paling ya apa? Mandi terus subuhan. Terus gugah anak-anak itu mempersiapkan bekal pagi. Kalau yang kuliah itu kan biasanya bawa bekal. Oh, bawa bekal. Udah biasanya anak kuliah itu lebih milih jajan, ini lebih milih bekal. Alhamdulillah anak-anak saya itu anak-anak baik. Ini mesti masakannya Bu Eni ini mesti masakan enak ini. Alhamdulillah. milih bekal soalnya. Iya, bawa bekal sendiri. Kalau kuliah itu enggak ini. Kalau uang ya paling dikit buat beli bensin cepat-cepat gitu aja. Oh nggih. Ini berarti kan jadwalnya padat banget nggih, Bu nggih. Dari pagi itu udah ngurusin anak, terus nanti siang masih beres-beres rumah. Biasanya ibu rumah tangga kan sibuknya siang sampai sore nggih. Terus malamnya masih kerja lagi lah. Ini Ibu istirahat apa enggak, Bu? Istirahatnya cuma siang sebentar. Terus ya kadang kalau malam ya paling tidur jam 8 sampai jam berapa itu. Tapi sehat nggih, Bu? Alhamdulillah, Mbak. Ya sebenarnya ini tuh kan Bu Eni itu diundangnya udah lama, tapi kemarin itu sempat putranya sakit gitu, jadi nggak bisa kesini. Sekarang alhamdulillah putranya udah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bu Eni juga sehat kan, Bu? Alhamdulillah. Kemarin sakit. Kalau biasanya kalau anak saya sakit itu saya kayak orang trauma itu loh, Mbak. Oh nggih. Ya trauma ke rumah sakit, trauma lihat Bu dokter gini ya. Mungkin masih kebayang almarhum lah meninggal itu. Saya juga belum lama kehilangan ibu paham rasanya gimana nggih sami Bu. Iya. Terus ini ikannya Bu Eni ini pelanggan yang terjauh sampai mana nih, Bu?
Kalau terjauh itu ini Colomadu. Oh, Colomadu. Colomadu Etan itu loh, Mbak. Mana itu? Itu rumah makan Pasar. apa? Oh, Jual di pasar. pasar, ya. Oh, jadi pasar itu belinya juga ke Bu Eni? Iya, itu jual di Wah. pasar itu. Pasar Gading, pasar Ngeblekan. Itu belinya di saya. Oh, berarti Bu Eni itu supplier buat pedagang-pedagang gitu juga. Iya. Wah, berarti ya emang udah besar ya. Tadi berapa kuintal tadi sehari? Ya sekitar ini 2,5 sampai 3, 2,5 kalau sampai ramai 3 ya bisa kuintal. 4 gitu. Wah, berarti emang suppliernya pedagang itu ya Bu Eni. Ini bosnya jualan ikan tuh Bu Eni nih berarti ini Mbak, ya. bos pedagang aja. Oh nggih Bu, pedagang besar insya Allah. Insya Allah, Nggih. amin. Selama Ibu jualan ikan, itu kan udah lama nggih. Iya. Itu ada cerita suka duka jualan ikan gitu Bu? Selama ini. Suka dukanya, kalau dukanya itu pas ikan sulit. Oh pas ikan. Oh ada waktunya ikan sulit juga. Iya, ikan sulit itu biasanya gini Mbak. Pas biasanya kan dulu itu pernah di waduk itu ikan kematian banyak. Nah, ikan kan sulit. Nah, pesanan konsumsi banyak. Wah. Ini agak ekstra ndak tidur. Nyari dari tempat lain gitu nih Bu. Tapi harganya naik itu. Naik. Iya. Sempat paribasane Bu tak kayak ini pernah. Yang penting bakulnya kecukupan gitu aja. Lah soalnya ya piye ngopeni bakul setiap hari itu loh Mbak. Iya. Ini Ibu jualan ini ada yang bantuin nggak Bu ini Bu? Ada. Siapa? Banyak nih. Oh yang mas-masnya itu nggih. Itu sama adik saya cewek sama ponakan saya cewek juga. Jadi kalau dianggap sebagai pegawai ngoten nggih, ada berapa orang ini? Pegawainya itu 2. Oh, pegawainya 2. Yang masnya yang bantuin angkut-angkut tadi itu. Ini yang ngirim saya itu. Oh, beda lagi. Ya Allah. Mbak Alfi sok tahu. Coba dijelasin dulu Bu, ini siapa gimana ini gitu. Yang kirim, ini yang dari Waduk Cengklek ini. Oh, ini yang dari waduknya. Terus biasanya nanti pegawai saya itu ambilnya sama Dinjoglo itu. Oh Dinjoglo. Besar juga, bos besar itu. Ada bos besar ikan juga di situ. Iya, saya ambilnya situ dari awal pertama ambilnya situ. Terus habis itu? Habis itu yang satu ini yang diambil di Pasar Nusukan itu dari Kedungombo itu. Terus yang bantuin 2 orang. Ini pengirim biasanya ya. Kadang kalau waktu ini longgar bantu-bantu. Oh, nggih. Kalau omsetnya jualan ikan itu sekitaran berapa tuh, Bu? Sehari uangnya pendapatan kotor. Pendapatan kotor jualan ikan. Ya, pokoknya sehari itu sekitar 8 juta. Sekitar 8 juta. 8 juta. 10 juta. Oh, 8 sampai 10 juta per hari. Pernah rugi, Bu? Alhamdulillah enggak, Mbak. Alhamdulillah enggak pernah rugi. Alhamdulillah. Wah, ini berarti hebat banget manajemennya Bu Eni nih. Dari awal kita misalkan sedikit ya dapat turahan gitu. Kalau sampai rugi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Kalau mungkin ada tips buat muter modalnya biar kayak Bu Eni nih enggak pernah rugi nih gimana nih, Bu? Saya ini apa namanya? Dari yang Joglo itu kan saya ambil dulu, Mbak. Nanti totalan belakang. Sama bos saya itu kalau ini langsung bayar, saya kasih uang. Kalau yang ini gini saya paribasan duit sih. Dia kulaan, saya kasih uang kulaan. Nanti saya dapat ini maksudnya harga dari petani sana gitu. Ya lumayan soalnya ya dia ndak maksudnya orang golek bati saka konone. Tapi saya modali dari awal. Modalin dulu. Jadi berani modal dulu nggih. Gitu. Kalau puterannya uang itu ya enggak terlalu banyak bagi saya. Cuma yang penting cukup nggih Bu, alhamdulillah nggih. Kalau untuk saingan nih Bu, Ibu kan sekarang jualannya sendiri nih. Berarti di sini kan enggak ada saingannya. Tapi kalau pedagang-pedagang lain kan tetap pasti yang jualan ikan kan enggak cuma Bu Eni. Banyak nggih persaingan penjualan ikan nih sekarang gimana nih kondisinya Bu? Ini persaingannya ya kalau waktu ini agak ini banyak persaingan. Harga kayak jor-joran ibaratnya ngoten. Tapi ya alhamdulillah lah Mbak. Yang penting disyukuri wae. Ya kalau kita sana harga minta turun ya kalau kita masih ada laba ya kita turunkan, kalau enggak ya segitu. Tapi bakule kadang niteni lah. Yang penting nggone Mbak iki enek barangnya terus gitu loh ngoten nggih. Nggih. Untuk rencananya Ibu Eni ke depan nih. Sekarang kan sebenarnya udah besar, alhamdulillah nggih, sudah cukup besar. Kok rencana ke depannya ada lagi enggak Bu nih?
mungkin makin ditambah apanya gimana gitu. Oh, malah mau balik ke pasar lagi? Apa udah enak gini aja? Dan ya kalau saya itu dulu ya punya rencana sama Nggih. almarhum, tapi gini rumah ini Nggih. mungkin mau saya bangun atas buat kamar, bawah buat usaha. Misalkan Oh. kayak toko saya komplit kayak supermarket Oh, kecil-kecilan. nggih. Nanti kalau malam ya buat jualan, terus kalau pasarnya nusukan nanti bisa maju lagi Nggih. ya saya kembali sampai siang jual, ibaratnya mau ngecer gitu loh Mbak. Oh, Sampai nggih. siang. Tapi kalau setelah suami tiada itu rencananya itu kayak buyar semua. Ya, insya Allah nanti Bu sambil jalan Bu. Nggih, saya juga paham Bu Iya, rasanya Bu. Nggih. nggih. Nggih, insya Allah nanti sambil jalan pelan-pelan Iya. nggih Bu. Nggih. Nggih, mungkin ini loh. Ibaratnya kayak tugu itu kayak wis ambruk sih, kayak mau runtuh gitu loh. Tapi ya insya Allah kalau demi anak-anak saya kuat gitu Nggih. aja. Nggih Bu. Insya Allah kuat. Iya. Aduh, jadi ingat Ibu juga. Lanjut nggih Bu nggih. 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 Nggih, suami sekarang udah nggak ada nggih Bu nggih. Ini Iya. saya singkirin dulu. Suami sekarang udah nggak ada. Bu Eni sekarang ngurus anak berdua. Itu ada Iya. yang bantuin lagi nggak Bu? Enggak. Enggak, udah benar-benar sendiri nggih. Iya. Orang Enggak ada yang bantu, cuma alhamdulillah nggih. anak dua saya itu saya nggak tahu ternyata suami saya itu untuk sekolah itu anak saya dapat biaya beasiswa. Oh, alhamdulillah. Iya, yang kecil dari ini TK nanti sampai kuliah lulus dapat. Terus anak saya yang besar juga dapat nanti sampai lulus. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau sampai suami saya itu punya ini ada beasiswa pendidikan buat anak, terus ya ada tinggalan sedikit, alhamdulillah lah ya masih bisa ditabung nanti buat hidup. Terus saya itu juga ya setiap bulan masih dapat gaji. Oh, dari suami masih Iya, dapat nggih. alhamdulillah. PNS nggih Bu? Bukan. Lah apa ini Bu? Karyawan SPBU. Oh. Tapi ya, saya juga nggak tahu, alhamdulillah kemarin itu kan saya urus di jam sosteknya dia. Nggih. Kok gini-gini ya saya, ya Allah, sampai saya nggak tahu kalau sampai segitunya ternyata suami saya itu punya rencana sendiri. Mungkin Allah punya rencana tersendiri juga. Jadi tiap bulan saya masih dapat, ya bagi saya lah cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sampai saya meninggal saya punya suami, terus nanti turun ke anak saya udah nggak dapat. Tapi nanti turun ke anak nggih. Iya, anak 1 sampai 2. Alhamdulillah. Berarti masih ada yang dijaga juga nggih. Ya, baru pun udah meninggal tapi masih tanggung jawabnya masih dijalankan ternyata nggih Bu. Iya, alhamdulillah sekali saya. Alhamdulillah, bersyukur banget. Yang menguatkan Ibu selama ini apa Bu? Anak. Emang yang anak, terus tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan seorang bapak untuk masa depan anak saya. Insya Allah nanti nggih Bu, anaknya semoga nanti jadi anak-anak yang sukses juga. Amin. Iya, jadi anak yang bermanfaat. Amin, insya Allah. Kalau boleh tahu yang udah gede, yang udah semester 3 ini kuliahnya apa Bu? Distikes. Oh, dia ambil analis, ya. Oh, analis. TLM. Pinter ini. Iya. Pinter, dapat beasiswa, masih ada. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Iya. Dah jos itu Bu. Kalau yang masih kecil ini TK besar. TKB nggih. Iya, oh, TKB. Iya. Di mana Bu sekolahnya Bu? Di Orbit. Orbit 2. Yang beli biasanya datang nggih. Nggih. Itu pernah ngirim juga nggak, ada pengiriman gitu nggak? Ada. Berarti ada jasa pengiriman ikan juga. Kalau biaya jasa enggak. Oh, nggak ada biaya jasanya. Jadi cuma dikirim aja. Iya, kirim. Itu gimana Bu ininya, urutannya kalau pesan buat dikirim itu? Kalau dikirim biasanya rumah makan, Mbak. Oh, rumah makan. Kayak Penyetan Pio itu ya, ada di Colomadu itu saya ngirim itu. Oh, jadi tinggal pesan berapa nanti Bu Eni yang biasanya malam WA. Tapi kalau hari Minggu libur dia. Oh, kalau rumah makannya. Rumah makan Kemuning ini langsung antar. Oh iya, deket soalnya. Paling cuma berapa langkah sampai. Nggih. Tapi kalau yang nggak ada biaya pengantaran gitu tadi nggih. Berarti enak juga ya kalau nggak usah di ini. Iya.
Bu Eni kalau mau pesen ikan nih bisa pesennya lewat apa aja nih Bu? Lewat WA. Oh lewat WA biasanya. Nomornya? Iya. Kalau ini silahkan bagi yang mau pesan ikan, insya Allah setiap saat ada. Tapi kalau pesan 1 hari sebelumnya di nomor HP-nya 0823 kali 901 7182. Oh, oke. Oke, itu nanti udah ada di layarnya ya. Nanti udah Iya. ditulis, tinggal baca aja. Oke, terima kasih Bu. Iya. Oh, kalau medsos ada nggak Bu medsosnya? Oh, enggak main medsos ya Bu ya? Enggak main medsos. Oh, enggak main. Enggak apa-apa Bu. Iya. Gini aja udah banyak. Tapi nanti kalau seumpamanya anaknya longgar itu bisa Bu Iya. buat medsos gitu. Insyaallah. Lebih luas nanti Bu. Sampai Iya. keluar Jawa mungkin Bu. Iya, insyaallah. Bisa Mbak. nggak sih Bu kalau ngirim ikan sampai keluar gitu? Kayaknya dibekukan Mbak, tapi agak sulit kayak. Agak sulit nggih. Nanti siapa tahu ada caranya. Nggih. Mungkin Ibu ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau mulai bisnis. Mungkin ada yang mau bisnis ikan juga gitu nggih, atau bisnis lain juga bisa. Mungkin ada wejangan-wejangan untuk teman-teman yang mau memulai bisnisnya Bu. Ya, wejangannya jangan takut, jangan pernah menyerah. Insya Allah jika kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, pada akhirnya akan menjadi alhamdulillah. Gitu aja. Allah. Dan jangan lupa bersyukur, selalu bersyukur. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah Bu Eni ini wah terinspirasi saya Bu. Kuat banget Bu Eni ini. Kayaknya obrolannya kita ini udah cukup nggih Bu nggih. Semoga teman-temannya nanti, teman-teman podcast Benang Merah ini menangkap manfaatnya dari obrolan kita, dan semoga ini vibes positifnya Bu Eni juga nular ke teman-teman semuanya nggih. Bu, kalau di podcast Benang Merah itu ada hadiahnya biasanya kan. Kita bagi-bagi hadiah nih. Nah, tapi hadiahnya itu tapi milihnya rahasia gini, milihnya A apa B gitu. Saya milih A. Semuanya milih A loh. Kamu kayaknya milihnya A. Kenapa A Bu? Karena anak saya itu awalnya semua hurufnya A. Oh, berarti sama kayak saya Bu. Wah, dapatnya kaos Bu. Ini mau tak kasih game tapi ini aja lah, nggak apa-apa ya. Ikan Ibu ini kan jualannya ikan nih. Saya kasih game ikan apa yang paling cantik? Ikan apa? Hayo. Nggak tahu loh. Ya wis tak bocorin. Ikan aku gitu Bu jawabnya. Ikan aku. Ini jadi malu gitu. Nggak usah malu Bu, kan ikan aku gitu loh Bu. Ya udah, karena Ibu ini udah bisa jawab ya. Tadi udah bisa jawab. Jadi ini dapat hadiah kaos dari podcast Benang Merah. Monggo Bu, silahkan dibuka Bu. Podcast Benang Merah. Podcast Benang Merah ini. Nanti bisa dipakai Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mampir ke podcast kita ini. Sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi cerita. Nanti insya Allah kita ketemu lagi kapan-kapan mungkin ya Bu ya. Mungkin kalau Ibu nanti ada bisnis baru bisa datang lagi ke sini Bu. Iya, insya Allah. Nanti anaknya. Oh, anaknya mau dibikinin bisnis kayak. Nah, kalau dia punya bakat. Gitu. Oh, kalau ada bakatnya bisa. Nanti anaknya diundang nanti. Iya, insya Allah nggih. Oke, saya ngobrol sama teman-teman dulu nggih Bu nggih. Monggo diunjuk Bu sambil nungguin Bu. Oke, teman-teman podcast Benang Merah, aku mau ngingetin kalau podcast kita ini menyediakan slot iklan di sini. Ikan kan saya ngomongnya jadi ikan Bu. Gara ngomong ikan terus ada iklan. Di sini bisa pasang iklan dari produk-produk kalian. Bisa dibikinin nanti ada nih kayak poster kayak gini dipasang di sini. Kalau ini gilirannya Pak Abbas ya ini ya Mas ya. Ini ada Pak Abbas Ivan Kaligrafi. Kalau kalian punya bisnis, kalian bisa juga dipasang di sini. Nomornya ada di 0813 6789 2223. Nanti kalian tinggal hubungi nomor itu, langsung ngomong aja sama adminnya, Mas aku mau ngiklan gitu kan. Nanti kita bikinin ininya. Kalau kalian punya desain sendiri juga bisa sih ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngiklan langsung aja hubungi nomor tadi
yang mau ikutan podcast ini, yang pengen ngobrol-ngobrol juga, bagi pengalaman juga, bisa juga langsung hubungin nomor tadi juga 081367892223. Kita tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih Ibu sudah datang. Iya. Ya sudah meluangkan waktunya. Iya. Insya Allah sehat terus nggih Bu. Alhamdulillah Mbak, insya Allah sehat. Insya Allah sehat Iya. terus, kuat. Iya. Sampai ketemu lagi Bu nanti Bu. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Kita pamitan dulu ke teman-teman. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Alfi pamit. Assalamualaikum. Oh iya, Bu Eni mau pamit juga. Iya. Monggo Bu. Saya Eni pamit gitu. Iya, Bu. saya Eni juga mau pamit. Iya, oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.